Baharudin Jusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie adalah pria Parepare, Sulawesi Selatan. Kelahiran 25 Juni 1936, menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pada bidang fisika. Selama 6 bulan ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Dilanjutkan pendidikan di Jerman pada tahun 1955, hanya membutuhkan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Jerman. Beliau mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang pada tahun 1965. Beliau menyelesaikan studi S3 dan mendapatkan gelar doktor teknik dengan predikat cum laude. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dapat kita ambil dari beliau adalah yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau sosok yang dapat diandalkan bukan hanya di Indonesia namun di Jerman. Namun karena kecintaannya kepada Indonesia, beliau melepaskan jabatannya di Jerman dan kembali ke tanah air. Accountable. Bapak Habibie saat menjabat sebagai presiden, beliau tidak segan memberantas KKN yang merebak semasa Orde Baru. Sosok yang jujur patut diapresiasi. Karena sewaktu-waktu beliau disogok dengan jam tangan mewah, sogokan berupa uang, dan bahkan wanita. Tetapi beliau tetap teguh dengan prinsipnya. Kompeten. Perjuangan Bapak Habibie dalam memajukan negara kita tercinta sungguh luar biasa. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena determinasi dan gagasannya dalam membangun SDM Indonesia yang berkualitas serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau ingin Indonesia maju dan bertahan di masa depan. Harmonis. Pada saat di Jerman, Bapak Habibie mempunyai seorang sahabat yang berbeda agama, yaitu seorang pastor. Meskipun demikian, ia tidak pernah membeda-bedakan dan juga menghargai sahabatnya tersebut. Loyal. Karena kejeniusannya, Bapak Habibie sangat disukai oleh negara Jerman, sehingga pada akhirnya beliau menjadi Vice President di tempat ia bekerja, yaitu Messerschmitt Bölkow-Böhm atau MBB. Namun pada saat diminta untuk pulang ke Indonesia, beliau tidak sulit mengambil keputusan dan merelakan jabatannya demi membangun tanah air, khususnya pada bidang teknologi. Adaptif. Bapak Habibie menghabiskan waktu 7,5 jam dalam sehari untuk membaca dan menulis. Kita sama manusia tentu memiliki waktu yang sama dalam sehari. Ini merupakan bagian dari terus berinovasi dan mengembangkan diri dari Bapak Habibie. Sedangkan kolaboratif, beliau juga bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti IMF, World Bank, dan ILO untuk realisasi reformasi pembangunan ekonomi Indonesia. Bapak Habibie bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap iklim ekonomi domestik.